gugus fungsi. Kalau kayak alkana yang sama semua tunggal, maka nggak ada pembeda, dia nggak punya gugus fungsi. Berarti nanti nggak punya posisi, Kak, nggak punya. Alkana itu tidak punya isomer posisi. Dia hanya punya isomer kerangka. Gitu ya. Jadi ini kita coba sekarang yang punya gugus fungsi, OH contohnya ya. Maka di sini perhatikan deh. Jika posisi OH-nya kita rubah, ini kita sebut sebagai isomer posisi. Rumus molekul sama, posisi atau letak dari gugus fungsinya berbeda. Ini. Yang tidak punya isomer posisi seperti ini ada alkanal, itu nggak punya deh. Kenapa? Karena alkanal itu C karbonilnya udah pasti di nomor 1. Dipindah-pindah boleh nggak, Kak, itu posisi karbonil? Nggak boleh. Kalau kamu pindah, jadinya bukan aldehid, bukan alkanal. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia punyanya nanti apa, Kak? Isomer kerangka kalau alkanal. Kalau ini, posisi OH kan boleh nih kita pindah-pindah. Maka saat dia di 1 dengan di 2, ini disebut sebagai isomer posisi. Tapi jika posisi OH-nya sama, tapi rantainya kita bikin berbeda, perhatikan. Kami ambil warna yang biru deh, yang biru. Nih, Dek, ini sama yang bawah. Oh. Sama kan OH-nya di nomor berapa? OH-nya di nomor C1. Ini OH-nya di nomor berapa? 1. C1. Tapi yang membedakan antara gambar paling atas dengan gambar yang kayu lingkarin biru ini apa? Kerangkanya, ya enggak? Tadi C-nya ada 4, sekarang ada 4 juga sih, tapi yang paling panjang jadi 3, ini jadi cabang. Lah, ini tadi lurus rantainya, ini bercabang rantainya. Ini yang kita sebut sebagai isomer rantai atau isomer rangka. Gimana, Dik? Paham nggak? Bisa bedain nggak kira-kira? Bisa? Bisa, Kak, bisa. Terima kasih, Kak. Bisa. Oke, sih. Saya? Oke, seperti itu kurang lebih untuk si isomer. Berarti kita lanjut nih videonya ya. Kita dengerin ya. Untuk ether. Ether ya. Ether. Ya kan? Dengarkan dulu. Kemudian yang berupa ether, bagaimana yang berupa ether? Ether kan ada 2 R ya. Nah, R di kiri dan di kanan O. Nah, kita lihat misalnya di sini kirinya 1, kirinya 2, O, kanannya 1 misalnya seperti ini. Ya. Oh, C-nya 4 ya. Berarti 1 lagi deh di sini ya. Seperti itu. Berarti ini CH3, CH2, CH2, CH3. Berarti namanya apa ini? Namanya metoksipropana ya, karena di posisi 1 berarti namanya 1 metoksipropana. Atau nama lainnya metil propil ether ya. Kemudian berikutnya kalau dia tetap 3 tapi dia O-nya di kedua. Nah, seperti ini ya. Ini jadi CH3, CH3, CH3. Berarti ini namanya 2-metoksipropana. Ini itu apa ya? Dianggapnya kalau kalian susah membayangkannya seperti itu ya, Dek. Kalau kalian jujur aja kalian nggak bingung. Kalau kalian ini jadi ini untuk mempermudah ya. Ini gugus fungsinya. Ya. Bukan gugus. Alkilnya lah ya, cabangnya ya. Ini dia di posisi 1. Terus kalau mau dipindah dulu tetap aja gitu, lurusin aja dulu tetap. Lah, OCH3-nya taruh di sini. OCH3. Ini kan artinya dia jadi di posisi 2. Ya enggak, Dek? Paham enggak kalau begini bentuknya? Daripada begitu. Gimana? Lebih paham enggak? Jadi ini kan dia di posisi 1, ini 2, ini 3. Lah, OCH3-nya kali pindahin. Tadi di posisi 1 jadi di posisi 2 nih di sini. Ini namanya 2-metoksi, sama namanya. Jadi nanti sama kayak Kak Irwan ini. Jadi tapi dia itunya di sini, dari sini. Nih, perhatikan kalau punyanya Kak Irwan. Tuh. Sama dia disikukan. Ini 1, ini 2, sama aja kan? Ini nomor 3. Hasilnya sama aja sama Kak Irwan ini. Ya enggak? Cuman kalian lebih mudah mana gitu aja gak apa-apa ya. Jadi ini di sini OCH3-nya di nomor 1, makanya namanya 1-metoksipropana. Ini di sini OCH3-nya ada di nomor 2, makanya nanti namanya 2-metoksipropana.
Dek, seumpama nih, kayak pindahin OCH3-nya, tetap begini nih. Lalu OCH kayak pindahin ke sini. Apa yang terjadi, Dek, kalau kayak pindahin di sini? Sama nggak? Sama yang paling atas? Sama. Namanya adalah 1 metoksipropana. Berarti ini nggak ada. Yang paling bawah hijau ini nggak ada. Maka kita cuma berhenti di 2 metoksipropana. Ya, itu untuk jika propa sama meta. Jadi 3 sama 1. Kan tadi C-nya ada 4 ya. Kalau C-nya 4 kan kombinasinya bisa 3, 1. Bisa satu lagi kalau kombinasinya di 2 sama 2. Iya nggak? Makanya ini coba kita perhatikan. Kak Irwan akan bikin kayaknya. Yang 2 sama 2. Propana. Nah, ini tata namanya ada di materi video pembelajaran sebelumnya ya. 2 metoksipropana atau nama lainnya metil isopropil ether. Berikutnya ada lagi nggak? Ada. Sekarang kalau di kiri 2, di kanan 2. Di kiri 2, di kanan 2. Gitu ya. Ini CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, berarti namanya apa ini? 1 etoksietana. Etoksietana. Sekali lagi, tata namanya ada di materi video pembelajaran sebelumnya. Atau nama lain dari 1 etoksietana adalah dietil ether. Ada lagi nggak isomernya? Oh, ternyata tidak. Jadi yang berupa ether ada 3. Totalnya yang C4H10O ada 7 isomer. Ya, 4 di alkohol, 3 di ether. Nah, sekarang kita lihat mana yang isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Nah, kita lihat di sini antara ini, ya, kita lihat di sini, oke, karena rantai karbonnya sama-sama lurus, ini juga lurus, gitu ya, karbonnya sama-sama lurus, berarti artinya kerangkanya sama, kerangkanya OH-nya berbeda. 1 dia di posisi yang pertama, yang di bawahnya di posisi yang kedua. Kerangkanya sama, rumus molekulnya jelas sama, gitu ya, tetapi posisi gugus fungsi berbeda, maka disebut isomer posisi, ya. Jadi ini disebut isomer posisi, gitu, ya. Jadi kerangkanya sama, tetapi letak OH-nya berbeda, ya. Kemudian posisi 1 dengan 3 nih. Ya, 1 butanol dengan 2 metil 1 propanol. 1 butanol dan 2 metil 1 propanol. Kita lihat gugus fungsi OH-nya sama-sama di posisi 1. 1 butanol, 1 propanol. Sama-sama di posisi 1. Tetapi kerangka C-nya berbeda. Yang 1 yang atas ini dia rantai C-nya lurus, ya, sedangkan yang ketiga ini dia bercabang, ada cabang. Nah, ya, jadi posisi OH-nya sama-sama 1, yang jelas rumus molekulnya sama, tetapi kerangka C-nya berbeda. Nah, berarti kalau kerangka C-nya berbeda, maka ini disebut isomer kerangka. Gitu ya. 1 dan 3 disebut isomer kerangka. 1 dan 2 tadi isomer posisi. Nah, berikutnya isomer gugus fungsi. Berarti gugus fungsi berbeda. Nah, di sini gugus fungsi alkohol, di sini gugus fungsi ether. Berarti artinya antara alkohol dengan ether memiliki isomer gugus fungsi. Ya. Jadi ini semua yang sebelah kiri ini alkohol dengan yang sebelah kanan ini ether, berarti itu saling berisomer gugus fungsi, gitu. Ya, jadi ini isomer posisi, ini 1 dan 3 isomer kerangka, dan antara alkohol dengan ether adalah isomer gugus fungsi karena rumus molekulnya dia sama. Seperti itu. Nah, berikutnya ini kan mencari jumlah isomernya lama nih ya. Ini 4, di kanannya ethernya 3, 7 totalnya. Oh, ini ya, lama ya nyarinya, tadi nyari satu-satu. Sekarang ada nggak sih trik untuk mencari isomer dengan cepat gitu? Nah, kakak ada triknya ya. Nih, kakak hapus dulu ya. Jadi, nah di sini dulu ya. Jadi aturannya, ini jumlah karbon, ini jumlah isomer. Nanti ada aturannya nih. Ya, ini berlaku untuk alkohol ether, aldehid keton, asam karboksilat ester ya. Hanya berlaku untuk itu saja. Jadi ini 0, 1,
2, 3, 4, 5. Ya, ini jumlah isomernya 1, 1, 1, 2, 4, 8. Ya, gitu. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 2, 4, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 2, 4, 8. Gampang ya. Nah, sudah, kakak hapus dulu ini ya. Tadi masih ingat ya, jumlah alkohol tadi ada berapa isomer nih? Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 isomer. Ya, eternya ada 3 isomer. Kita buktikan dengan cara cepatnya ini. Ya, ini saya kakak hapus dulu. Ya. Ya, kita lihat bagaimana cara cepatnya. Oke, yang eternya kakak hapus juga. Oke, nah sekarang kita lihat karbonnya ada berapa jumlahnya? Ada 4. Sudah kepake di gugus fungsi, kepake nggak? Belum. Nah, berarti R-nya ini ada berapa? Ada 4. Karbonnya ada 4. Nah, kalau 4 isomernya berapa 4? Oh, isomernya 4. Berarti ada 4 isomer. Gitu. Ya, jelas sudah selesai. 4 kan? Nah, cepet kan langsung ya. Nggak perlu dihitung satu-satu nih. Karena kalau karbonnya 4, isomernya juga 4. Karbon 4, isomer 4. Nah, sekarang gini, R-nya sekarang ada 2. Kalau tadi kan R-nya 1, sekarang R-nya 2. Nah, karbonnya 4. Berarti kita bagi. Ya, kalau di sini dengan di sini ya. Nah, kalau yang di sini misalnya karbonnya 3, ini 1. Ada lagi nggak variasi lain? Karbon di sini 2, di sini 2. Ada lagi nggak variasi lain? Kalau 1 di sini 3, di sini gimana? Oh, sama aja, 3 1 dengan 1 3 sama saja. Berarti ini tidak boleh. Jadi cukup 2 di sini ternyata. Oke, kita lihat. Ya, yang jumlah karbonnya 3 ada berapa isomer? Jumlah karbonnya 3. Ada 2 isomer. Tulis 2. Karbon yang 1 ada berapa isomer? Karbon yang 1 ada 1 isomernya. Kalikan 2 kali 1. 2 gitu. Ya kan? Nah, kalau yang 2 berarti ada berapa isomer? 1. 2 ada berapa isomer? Oh, 1. Kalikan 1 kali 1. 1. Jumlahin 2 tambah 1 ada 3 isomer, Kak. Oh, ternyata sama ya. 3 isomer. Total ada berapa isomer? Ada 7 isomer. Gitu. Lebih cepat kan ya? Oke. Apa tadi? Untuk yang isomer tadi ya, Dek. Itu syarat ketentuan berlaku ya. Kita udah tahu kan tadi Kak Irwan bilang juga hanya berlaku untuk alkohol, eter, aldehid, alkanon, asam karboksilat sama alkil alkanoat. Dan di situ C-nya 5. Begitu di atas 5 udah beda lagi ya. Kalau Kak Wiwi, jujur ya, kalau Kak Wiwi tidak suka cara cepat yang memang harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau kalian mau menghafalkan boleh ya tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 2, 4, 8. Boleh, caranya seperti itu tadi ya nanti kalau memang mau. Cuman kalau memang kalian merasa lebih cepat dengan bikin secara manual, maka Kak Wiwi sarankan manual saja. Gitu ya. Tetap ya. Jadi itu cukup banyak. Demikian video pembelajaran tentang isomer struktur. Nantikan video kelanjutannya tentang isomer geometri. Dia kali mau Semoga bahas isomer yang terjadi pada benzena ya. Jadi ini kayak pakai PowerPoint aja. Untuk yang tadi ada masalah nggak, Dek? Ada masalah nggak? Yang terakhir itu tadi yang belakang-belakang, kalau memang kalian berminat untuk menghafalkan, boleh. Kami nggak melarang ya. Kan yang Kak Wiwi bilang adalah Kak Wiwi ya. Kecenderungannya Kak Wiwi adalah memang kalau pakai acara C-nya nanti beda, dia beda lagi hasilnya, biasanya Kak Wiwi nggak akan pakai biasanya ya. Tapi kalau kalian mau boleh dipakai. Kita coba latihan soal ya sebelum. Kak Fala jam berapa mau TF? 19.30 ya? Berapa nih? 19.30 ya? Benar 30 ya? 19.30 ya? 30 kan? Ya, 30. Oke. Berarti masih 10 menit ya aku ya? Ntar ya. Aku mau latihan soal dulu sama anak-anak. Di sini senyawa berikut yang merupakan isomer dari 2,2 dimetil butana. Nih, Dek, perhatikan. Tadi syarat utama dari isomer adalah jumlah C dan jumlah H-nya apa?
sama ya. Jumlah C dan jumlah H-nya sama. Ini ada apa tuh? Nggak buka apa-apa. Sebentar. Nah, jumlah C dan jumlah H-nya harus sama. Kalau kali sih kalian benar-benar kalian lihat jumlah C-nya aja. Di metil berapa CD? 2. Ya kan? Buta berapa C? 4. 2 sama 4? 6. Nah, kita mencari yang jumlah C-nya 6. Ini cara cepatnya mengeliminasi. Kalau ini mah nggak pakai acara syarat dan ketentuan berlaku ya. Kalau yang ini udah pasti berlaku untuk semua. Jumlah C-nya harus 6. Maka perhatikan. Etil berapa etil? 2. Penta berapa penta? 5. Nah, total apa total? 7. Itu bukan. Kita nyari yang 6. Ya nggak? Metil berapa metil? 1. Eksa? 6. 1 tambah 6? 7. Metil. Berapa C? 3. 4. Metil berapa metil? 1. Peta? 6. Udah jelas ya. Kayak yang terakhir Kak, isopentana. Penta itu kan 5. 1, 2. Penta. Katanya bentuk iso Kak. Iso itu begini. Isopentana. Tapi jumlah C-nya berapa? Total dek masihan. 1, 2, 3, 4, 5 C ini. Salah ya. Yang betul adalah yang D. D ya. Paham ya? Coba kita lanjut. Nomor 2 deh. Mana yang merupakan isomer kerangka? Diminta adalah mana yang merupakan isomer kerangka. Kalau kerangka berarti posisi gugus fungsinya harus sama. Yang beda cuma kerangkanya saja. Coba perhatikan 1 dan 2 deh. Satu adalah ini apa? Posisi fungsi dan juga ya. Sama apa beda? Gugus fungsinya. Posisi gugus fungsi. Sama. Apa yang beda? 1 dan 2. Kerangka. Kerangkanya angka. Iya. Ya. Kalau 1 dan 3 deh. 1 dan 3 deh. Perhatikan. 1. Gugus fungsi apa? Ini nomor 1 OH-nya di nomor 2, sedangkan nomor 3 ini OH-nya di nomor berapa ini? Di nomor 1. Ya. Berarti posisi ya? Enggak posisi ya, Pak? Ini isomer apa? Posisi ya? Posisi. Jadi ini adalah isomer posisi. Paham? Paham ya? Bisa lah ya. Mana lagi? Senyawa dengan rumus molekul C5H10O1. Jadi C5H10O1 ini adalah aldehid dengan alkanal ini. Alkanal dengan alkanon. Kalau mau bikin satu-satu nanti ya. Karena kayak bukan penganut cara cepat. Kita bikin ya kali ini ya. C5H10O coba perhatikan. Kalian buat latihan kali ya. C5H10O1. Berarti kita punya sebagai anal, iya nggak? Dengan alkanon, ya. Alkanon. Alkanal ini CO-nya H. Ini R, boleh cek berapa aja. Sedangkan alkanon itu R, C, U, O, lalu R. Ya nggak? Gini ya. Bikin dulu sebagai alkanal, maka bikin saat dia lurus. 1, 2,
3, 4, 5. Karena rantai alkanal itu selalu pasti di ujung begini, maka ini nggak bisa kita apa-apain, Dek. Ini tetap begini aja udah. Las, ini yang akan kita manipulasi. 4. Ambil 1, berarti sisain 3. 1, 2, 3. Ini tetap nih. Jangan ditaruh di ujung yang 1 kamu ambil tadi. Berarti di mana? Di sini nggak boleh, jelas. Tangannya nggak cukup, udahan. Di ujung sini nggak boleh. Berarti di mana, Kak? Taruhlah di sini. Ya nggak? Lalu ini digeser. Jangan sampai ke ujung pokoknya. Ya udah kita bikin. 1, 2, 3. Ini 4. Ini COH begini. Lalu geser ke sini. Tuh. Ini udah di ujung, nggak boleh. Ya nggak boleh kan? Oh ya udah Kak, berarti udah habis. Udah habis. Sekarang dari 4 kita ambil 2. Berarti sisa berapa? Sisa 2 kan? Yang ujung tetap. Ini mah nggak usah diotak-atik udah yang ujung ini mah. Karena kan dia alkanal ya. Tuh. 2 jangan diletakkan di ujung. Di sini nggak boleh, di sono nggak boleh karena ujung. Taruh sini Kak, kan ada 2. Ini udah ujung, ini nggak boleh. Berarti 1 di mana lagi Kak? Di sini. Oh, udah jelas. Oh, sebagai alkanal cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata 4 sebagai alkanal, 4 isomer. Nanti untuk alkanon bikin C5. Ini kali hapus ya. Mana yang dihapus? Ini kali hapus ya, Dek ya. 4. Mau di SS dulu? Boleh. Udah? Udah ya? Kali hapus. Untuk membuat yang alkanon. Biar tempatnya cukup. Nah, ini aja deh. Nah, yang alkanon ya. Sekarang. Ini sampai nggak bisa digeser lagi. Kita geser ke sebelahnya rangkapnya. Nih, di sini kan berarti. Tuh, ya. Kalau kita geser ke sini sama apa beda dengan yang nomor 1? Sama. Ada. Lalu kita tetepin aja dia di nomor 2. Ini kan berarti nomor 2 ya. 2 pentanom. Kita tetepin dia di nomor 2. Lalu yang kita acak-acak adalah yang sebelah sini. Nih, 3. Kita ambil 1, berarti sisa 2. Sisa 2. Nah, ambilnya satu-satu aja. Sisa 2. Yang 2 itu sisa 2. Kita ambil 1. Nggak boleh di ujung. Berarti di ujung sini nggak boleh. Di ujung sini nggak boleh. Ini nggak cukup tangannya. Udah 4 persis kan? Berarti kemungkinannya di mana, Dek? Ya udah di sini aja. Tuh. Iya nggak? Udah. Mau mana lagi? Kak diambil 2. Boleh, cobain ya. Diambil 2. 1, 2. Berarti di sini begini. Di sini begini. Lalu di sini begini. Diambil 2. 2 itu nggak boleh diletakkan di ujung. Nggak, di mana lagi dong? Kalau nggak boleh di ujung. Orang ini udah ujung. Ini udah ujung. Apa artinya? Nggak ada lagi. Kalau kalian maksa diletakkan di ujung, pasti sama dengan yang sudah-sudah ini. Itu maksudnya. Ya kan? Ini nggak bisa udah. Jadi isomer sebagai alkanon berapa Kak? 3. Jadi nanti totalnya ada berapa? Ada 7. Gitu ya. Paham ya? Paham? Paham. Satu lagi kali ya. Nah, alhamdulillah. Nggak bisa diganti. Nah, ada yang nanya. Kenapa, Dek? Kak? Mau nanya, jadi di isomer nggak boleh di ujung. Jadi kalau kamu ambil 1 C tuh, jangan taruh di ujung. Kalau kamu taruh di ujung, itu kemungkinan sama, itu pasti dengan yang atasnya atau yang sudah kamu buat. Jadi jangan taruh di ujung, Dek. Kalau Kawi ya, kunci tipsnya Kawi, triknya Kawi, jangan taruh di ujung. Kalau emang udah nggak bisa lagi Kak, udah nggak ada tempat lagi Kak selain di ujung ya, berarti udah nggak ada. Kayak gitu. Ya. Kalau di ujung mah sama aja kayak lurus tapi bengkok ya Kak? Rumus, iya, jadi lurus tapi kayak dibengkokin. Padahal kan kalau kita baca gitu kan, selama dia masih dihubungkan dengan garis, itu artinya dia dianggap lurus. Walaupun kamu gambarnya bengkak-bengkok gitu ya. Paham nggak? Itu dianggap sebagai rantai utama tetap. Gimana? Paham? Paham ya? Yuk, lanjut.
Dua lagi. Setelah itu kalian boleh mengerjakan TF. Pasangan senyawa yang merupakan isomer fungsi. Isomer fungsi, perhatikan. Isomer gugus fungsi adalah rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsi yang dimiliki berbeda. Tadi pasangannya adalah alkohol eter, aldehid keton, dan asam karboksilat dengan ester. Alkanal dengan alkoksi alkana atau eter gitu ya. Ini perhatikan. Ini butanol, ini propanol, sama-sama alkohol, bukan pasangan. Harus beda. Ini eter dengan alkoksi alkana. Lah sama baik. Bukan juga. Kan nama lain eter adalah alkoksi alkana. Ini ester dengan alkil alkanoat, Kak. Lah ini sama-sama ester. Lah ini nih yang berisomer gugus fungsi. Satu alkanon, satu alkanal. Aja ini. Dah. Begitu. Gimana? Belum chat kan? Belum SS. Ya. Mana deh yang belum di SS deh? Kak yang tadi masih belum ngerti. Yang Iya mana? kak, agak kecepatan. Oh, Iya yang ini benar nomor 4. oh, nomor 4. Oh iya. Boleh. Kau jelasin lagi deh. Kau dikejar-kejar waktu. Padahal waktu mah diem aja ya. Ya udah. Jadi gini nih ceritanya, Dek. Yang dimaksud dengan isomer gugus fungsi ini, rumus molekulnya sama, ya. Jadi rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsi berbeda. Gugus fungsinya beda. Gugus fungsi beda. Tadi kan kita tahu ya, isomer gugus fungsi tadi yang mana tuh, Dek? Nih. Kayak tunjukin deh. Kayak tunjukin ya. Cek sebentar. Kayak tunjukin ininya aja langsung. Lah. Untuk PPT-nya coba ya, yang ini nih. Nih, coba ya. Nih, Dek. Nih. Nah, isomer gugus fungsi pasangannya ini. Alkena dengan sikloalkana. Ke atas. Nih. Nah, alkena dengan sikloalkana. Rumusnya sama, gugus fungsinya berbeda. Alkuna dengan sikloalkena dan alkadiena, alkohol dengan eter, aldehid dengan keton, asam karboksilat dengan ester. Ini adalah isomer gugus fungsi. Rumus molekul sama persis, tapi gugus yang dimiliki berbeda. Jadi satu sebagai alkohol, satu bisa kita gunakan sebagai eter. Gitu maksudnya ya. Maka di soal nomor 4 ini, soal nomor 4 ya, soal nomor 4 nih. Jika diminta adalah isomer gugus fungsi, berarti kan rumusnya sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Coba perhatikan. Ini alkanol, alkohol dong ya. Ini alkanol, gugus fungsinya apa? Alkanol dengan alkanol. Alkohol dengan alkohol. Sama, berarti bukan isomer. Karena isomer gugus fungsi ini, gugus fungsinya harus beda. Wajib, Kak? Iya, wajib. Tadi kan seperti yang kita bahas di pertemuan di awal-awal tadi ya. Jadi gugus fungsinya berbeda. Eter dengan alkoksi alkana ini sama. Eter adalah nama trivia, alkoksi alkana adalah nama IUPAC. Mereka sama. Lah, gugus fungsinya sama, berarti bukan. Ester dengan alkil alkanoat itu sama. Ester itu nama trivia, alkil alkanoat itu nama IUPAC. Jadi kalian jangan tertipu. Dua-duanya sama ini. Gugusnya adalah mereka memiliki gugus karboksil. COO begini. R. Tuh, sama. Dua-duanya sama. Maka ini bukan isomer gugus fungsi. Yang ini, butanon itu alkanon. Gugus fungsinya adalah C, lalu O, lalu ini R, di sini R. Ini yang butanal. Butanal itu gugus fungsinya berbeda. Dia RCO lalu H. Tuh, alkanal. Tapi mereka memang berisomer gugus fungsi. Maka jawabannya yang di mana? Kak, kalau misalkan dia udah sama-sama udah karbonil tapi beda keton sama aldehid, itu udah pasti isomer fungsi, Kak? Sama-sama, jadi harus beda gugus fungsinya ya. Jadi aldehid dengan alkanon. Alkanal dengan alkanon. Harus beda gugus fungsinya, Dek. Jumlah C-nya wajib sama. Wajib. Ini kan sama nih. Jumlah C-nya berapa, Kak? Butanon 4. Jumlah C-nya butanal berapa, Kak? 4 juga. Itu kan sama. Tapi apa yang beda? Kalau digambar mah mereka sama-sama 4.
hanya nanti sama-sama 8, O-nya sama-sama 1. Tapi mereka gugus fungsi yang dimiliki beda. Yang satu begini, yang satu begitu. Gimana? Paham nggak? Paham nggak? Oke. Paham ya? Satu lagi terakhir, Dek. Ini. Karena ini isomer orto meta para yang seperti yang kami pernah jelaskan kemarin ya. Orto meta para itu adalah posisi gugus fungsi yang ada di benzena. Kalau posisinya 1, 2, ini 1, ono 2. Kalian boleh putarnya kemana aja, pokoknya angkanya kecil. Kalau kayu mah udah pasti ini, kalau begini bentuknya Bang, udah pasti muternya searah jarum jam ya. Kalau berlawanan jarum jam mah nggak kebayang gedenya kayak apa angkanya ya kan. Itu orto. Kalau dia posisinya adalah 1, 3, 1 sama 3, ini 1, itu 2, itu 3, maka namanya meta. Kalau dia posisinya 1, 4, 1 dan 4 di sini, sama di sono dah. Ini berarti 1, ini 2, muternya terserah lo ya. Pokoknya angkanya kecil. 1, 4, posisinya adalah para. Orto meta para. Artinya apa? Gugus yang dimiliki oleh benzena paling tidak ada berapa nih? Ada 2. Jadi wajib 2 deh gugus yang dimiliki. Orto meta para itu gugus yang dimiliki oleh benzena wajib 2. Maka kita coba dihidroksi benzena. Benzena yang mengikat hidroksi itu gugus apa dek? OH. Ada di. Berarti berapa dek? 2. Nah kalau 2 udah pasti bisa. Dia bisa posisinya 1 dan 2, dia bisa posisinya 1 dan 3, dia bisa posisinya 1 dan 4. Ah benar. Kita coba yang B. Yang B. B. Klorofenol. Fenol adalah benzena yang mengikat apa dek? Fenol. Alkanol. Benar, mengikat OH. Ya. Lalu ada kloro, berarti Cl. Ada berapa gugus fungsinya? 2. Berarti bisa orto meta para karena ada 2. Coba yang C. Nitrotoluena. Toluena itu adalah benzena yang mengikat apa, Dik? Toluena. Mengikat 3. CH3. Pinter. Lalu ternyata dia mengikat nitro. Lah, berapa gugus, Dik? Udah jelas? 2. Maka dia betul. Gitu. Dimetil benzena. Benzena mengikat metil sebanyak berapa dimetil? 2. Benar. Berarti yang salah ini, Kak. Iya, yang salah yang ini. Jadi yang nggak punya adalah yang nitrobenzena. Gimana? Paham nyampe sini? Kak mau nanya Kak. Boleh, ayo. Itu nentuin si OH posisinya di situ sama TL itu gimana sih? Oh, bebas. Bebas deh. Jadi istilahnya benzena itu posisinya mah nggak mungkin kalau 2 itu tidak mungkin akan selain posisi 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kenapa, Kak? Karena kan kita tahu ya Dek, penomoran benzena itu apapun, nggak harus benzena, itu dia wajib di nomor terkecil. Jadi usahakan dia nomor terkecil. Seumpama nih, punya benzena begini ya. Tapi yang wajib adalah gugus fungsinya wajib 2. Kayak taruh di sini dah, sama di sini. CL di sini sama di sini. Ini berapa Dek nomornya Dek kalau kita putar? 1, 2, 3. Kita nggak mau di situ. CL-nya jauhan dikit apa? Jauhin. Di sini sama di sini Kak. Coba Dek, nomor berapa? 1, 2 ya. 1, 3. Iya nggak? Iya Kak. Nah, jadi muternya itu pasti nggak akan jauh-jauh dari 1, 2. Kenapa? Karena saat kita puter itu kita akan mencari nomor terkecil, Dek. Kak nggak mau di situ, Kak. Jauhan. Situ sama sini. Berapa ini, Dek? 1, 2, 3, 4. Iya nggak? Kan nggak mau di 1 sama 4, Kak. Maunya di 2 sama 5. Di sini, Kak. Coba nih ya. Di sini nih, Kak. Aku nggak mau di nomor 1 sama 4. Aku maunya 2 sama 5. Coba. Mungkin nggak ini 2 sama 5? 2. Nggak mungkin. Ini 1, kita muter lagi nih. No. Pakai merah deh. Nah. Pasti begini kita muternya. Karena kan kita pakai nomor terkecil. Tuh.
Jadi 1 sama 4 lagi. Paham nggak? Kak nggak mau 1 4, maunya 1 sama 6. 1 sama 6 nih, 1 sama 6 nih ya. 1 sama 6 contoh. Kak maunya di 1 sama di 6. Ini 1 sama 6 apa berapa, Dek? Kira-kira? 1 2. Lah, pinter. Nggak mungkin jadi kan? Jadi 1 Satu-satu 6. boleh nggak, Kak? Hah? Satu-satu. Nggak ada. Harus 2 di 2 tempat. Karena substitusinya hanya itu cuma bisa diganti 1, Dek. Kalau kamu melihat struktur aslinya benzena itu cuma punya 1 H di masing-masing titik. Makanya kan rumusnya adalah C6H6. Maka kalau dia mau mengalami substitusi, yang bisa disubstitusi dari masing-masing titik itu cuma 1. Hanya lepas, diganti. Hanya lepas, diganti gitu. Karena kan dia mengalami reaksi substitusi ya. 1-1, Kak, nggak mungkin. Karena hanya cuma bisa diganti 1. Kenapa? Karena hanya cuma 1. Jadi penggantinya cuma boleh 1. Di 1 titik itu cuma boleh 1. Gimana? Bingung? Nggak? Asam metil benzoat. Bisa orto? Bisa. Asam metil benzoat. Itu berarti ada metil dan ada asam oat di situ. Berarti nanti bentuknya gimana, Kak? Asam itu COH. Jadi bikin dulu COH-nya. Boleh di mana aja. Metilnya di sebelah sini juga boleh, sono juga boleh. Ini deh. Berarti dia orto meta para, Kak? Iya bisa. Bisa orto kalau 1 2, bisa meta kalau 1 3, bisa para kalau 1 4. Gitu. Pokoknya orto meta para itu wajib 2. Gugusnya wajib 2. Paham? Sampai sini? Paham ya? Oke, sip. Gak ada pertanyaannya, Dek? Udah? Gak ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada. Udah selesai nih. Nanti kami kirimkan di chat ya untuk PPT-nya. Silahkan dibagi link TF-nya, Kak. Ya, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, Dek. Soalnya cuma 4, insya Allah. Semoga 100 semua. Mau SS yang tadi, yang mana, Dek? Yang asam metil benzoat. Yang ini, asam metil benzoat. Yang ini, Dek. Yang berantakan. Kalian berantakan. Kali sebetulnya kalau nulis di papan juga ya nggak beda jauh sih. Biasanya kali segede gaban. Ini. Oh, yang orto meta para. Oh, kayaknya nggak tahu ini tuh. Yang di slide yang di ini ya. Udah kehapus kalau ini coba ya. Udah dihapus sama kayak cobain ya. Coba ini kan. Siapa tahu bisa balik. Nggak bisa balik. Kayak tulis lagi aja ya. Kayak tulis saja nggak apa-apa. Yang ini 1 2 ini orto. Untuk senyawanya nanti bikin sendiri nggak apa-apa ya, Dik. Untuk yang itu pilihan jawaban ABCDE boleh lah ya bikin sendiri. Bisa. Kira-kira ini meta posisi 1 3. Kalau para posisinya adalah 1 4. Gimana? 1 4 ini para. Orto meta para yang ini. Ya. Benzena punya dihidroksi, berarti punya 2. 1 OH, 1 OH. Ini OH, ini OH. Maka punya 2 gugus ya. Klorofenol. Klorofenol berarti benzena yang mengikat OH. Kayak mengganggu konsentrasi kalian ya, Dik. Oh, silakan dia ngerjain TMP. Makin bingung denger Kak Wiwi. Yang ini, nitrotoluena. Toluena itu yang mengandung CH3. Kenapa kami jelasin, Kak? Karena di TF ada. Di video nggak ada. Nah, di video nggak ada, di TF ada. Gimana itu coba? Di metil benzena. Benzena yang mengikat metil sebanyak 2. Boleh di mana aja. CH3, CH3. Ini artinya kami taruh di mana aja ya. Kalau kalian mau bikin orto, bikin meta, bikin para, boleh. Bebas. Ini deh. Ini yang mau di SS? Boleh di SS? Terima kasih, Kak. Oke, sip.
Coba ya deh. Coba jawaban nomor 1, 2, 3, 4. Apa tadi? 1 tadi yang D. Kafala coba minta tolong ditulisin ya di chat ya. 1 D. Dadu. 1 dadu. 2 itu A. Yang A. 3 itu 7 tadi. Cicak. 4 itu yang dadu. 5 udah jelas yang E. Dah. Isomer ruang minggu depan ya. Insya Allah minggu depan isomer ruang. Sip. Makasih Kak Fala. Nah Dek, silakan dikerjakan. Kak Wiwi, coba. Mau lihat nilainya ya? Boleh ya? Kami ngintip nilai. Ngintip nilai dikit. Memiliki rumus struktur seperti ini. Salah satu isomer yang diminta adalah isomernya loh, Dek, bukan namanya dia. Kalau kita mau bikin nih, berarti ini namanya dia. Berarti ini kalau kita mau bikin, ini berarti nomor 1 ya. Merah aja merah. Ini berarti nomor 1 ya. Ini berarti nomor 2. Ini berarti nomor 3. Ini berarti nomor 4. Kalau kita mau pakai nama, namanya apa? 2 metil butanol. berapa? Ibu. Butanol. Oke, sip. Butanol. Ini namanya dia. Yang diminta isomernya. Berarti ini udah jelas bukan. Ya. Kebalik. Salah kali nyoreknya. 2 metil butanol yang A. Jadi A salah. Kenapa? Ini adalah namanya dia. Tapi yang dicari adalah isomernya, Dek. Jadi yang sama rumusnya C-nya 4 hanya 1, 2. C-nya 5 hanya 10, O-nya 1. Tapi isomernya, jadi bukan dia. Maka kemungkinannya adalah yang ini nih, 3 metil butanol. Jadi dia dipindah di sebelahnya. C-nya. Tuh. Jadi begini nanti. Untuk butanolnya mah tetap di sini, tetap di ujung. Yang berganti adalah, yang berpindah adalah C-nya ini di sini. Jadi nanti dia 1, ini 2, ini 3 tuh. Ini namanya isomer. Jadi isomernya yang ini. Gitu. Gimana? Ya, Kak, yang 2 etil propanal gimana Kak? Coba ya. 1, 2, begini maksudnya. Ya. Ini ya, Dek. Gini kan? Coba 2 etil. 1. Jadi di 2 ada etil kan? Maksudnya? Iya nggak? Iya. Ya. Ini. Rantai terpanjang berapa? Berapa rantai terpanjang? 3. Butana. 4 tetap. Jadi ini 1, ini 2. Di 2 ada metil. 2 metil butanol sama persis sama dia. Iya nggak? Oh iya Kak, makasih Kak. Jadi masalahnya adalah ini dia ditaruh di ujung. Kalau ditaruh di ujung mah pasti jadi mirip sama yang lainnya. Yang lainnya salah ya. Alkanol tidak berisomer dengan alkanol. Alkanol itu kalau mau isomernya harus dengan alkanon. Gitu ya. Ini tertipu ya, kalian tertipu ya. Memang menipu soal itu ya. Oke, Dek, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kakak akan membahas TF2, yaitu tentang isomer struktur. Mari kita mulai dari soal nomor 1. Suatu senyawa karbon memiliki rumus struktur seperti ini. Ya, salah satu isomer senyawa di atas memiliki nama apa? Nah, ini pilihannya ada 2 metil butanol, 3 metil butanol, 2 etil propanol, 2 metil 1 butanol, dan 2 metil 2 butanol. Mari kita bahas. Langkah pertama, kita namai dulu struktur senyawa ini.
Ya, untuk membuat namanya, masih ingat ya pertemuan sebelumnya bahwa langkah pertama identifikasi gugus fungsinya. Di sini ada gugus fungsi CO rangkap 2. Ya, CO rangkap 2 bisa aldehid, bisa keton. Tapi karena CO rangkap 2-nya ini terikat lagi dengan H, maka dia di ujung nih berarti nih gugus karbonilnya. Maka dinamakan gugus aldehid. Maka cari rantai karbon terpanjang atau rantai induknya yang mengikat gugus fungsi. Berarti ini rantai induknya yang mengikat gugus fungsi. Kemudian beri nomor ya. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, berarti namanya apa ini? Namanya adalah 2-metil butanal. Ya, 2-metil butanal. Maka isomer dari 2-metil butanal apa? Kan tidak mungkin nama dia sendiri ya. Tidak mungkin nama dia sendiri. Maka yang A ini sudah pasti salah, 2-metil butanal. Ya, kemudian kalau isomer alkanal atau aldehid, dia berisomer gugus fungsi dengan keton. Maka kalau di sini dia alkohol nih kan D dan E alkohol, berarti bukan juga dong. Nah, tinggal dua pilihan kita. Ya, tinggal 3-metil butanal atau 2-etil propanal. Mari kita simak yang 2-etil propanal dulu. 2-etil propanal coba kalau kita buat lagi, propanal berarti C-nya 3. Ya, C-nya 3. Kemudian posisi kedua ada etil propanal, berarti kita anggaplah ini di ujung gugus aldehidnya. Posisi keduanya ada etil, duanya etil. Etil itu C-nya 2 ya. Oke, ini kita buat H-nya 3, H-nya 1, H-nya 2, H-nya 3. Nah, kita namakan ulang, berarti ini rantai karbon terpanjangnya jadi berubah nih. Ya, jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Maka namanya jadi apa ini? Namanya 2-metil butanal juga ya. 2-metil butanal juga namanya. 2-metil butanal. Ya, karena namanya sama 2-metil butanal, maka yang C bukan, karena dia namanya sama nih, 2-metil butanal, strukturnya seperti ini gitu. Ya, berarti yang bukan yang isomer dari senyawa ini adalah 3-metil butanal. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Senyawa alkanol dan alkoksi alkana dengan rumus molekul C4H10O masing-masing memiliki isomer sebanyak. Nah, sudah? Kita fokus ke sini. Kita tuliskan dulu rumus molekulnya C4H10O. C4H10O. Nah, ini rumus molekul dari siapa? Dari CnH2n tambah 2O. Ingat, CnH2n tambah 2O ada 2, yang berupa alkohol dan yang berupa eter. Ya, jadi bisa berupa alkohol dan bisa berupa eter. Nah, terus kemudian ada cara cepatnya nih. Bagaimana cara cepatnya? Kita ingat dulu ya, jumlah atom karbon sama isomernya. Di sini nih ya, jumlah atom karbon ya, jumlah atom karbonnya misalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sedangkan jumlah isomernya masih ingat? Kalau 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1 ini 2, 4 itu 4, sedangkan 5 itu 8 gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 jumlah karbonnya, isomernya 1, 1, 1, 2, 4, 8 gitu cara ngapalnya. 1, 2, 3, 4, 5, maka jumlah isomernya 1, 1, 2, 4, 8 ya. Nah, sekarang kita lihat, sedangkan di sini R ini menunjukkan jumlah karbonnya ya, tidak dipakai di sini dalam gugus fungsi. Jumlah karbonnya ada 4. Jumlah karbonnya ada 4, berarti R-nya 4. Berarti kalau jumlah karbonnya 4, maka isomernya ada berapa? Oh, ada 4. Isomernya ada 4. Jadi yang berupa alkohol atau alkanol ada 4 isomernya. Sedangkan yang berupa eter atau alkoksi alkana, kita lihat di sini ada 2 R ya, R di kiri dan R di kanan, sama-sama mengikat O. Baik R di kiri maupun R di kanan sama-sama mengikat O. Maka kita bagi kan jumlah karbonnya ada berapa?
4 ya, jumlah karbon ada 4, maka kita bagi di sini bisa 1 dengan 3 ya, bisa 1 dengan 3, bisa lagi apa lagi? 2 dengan 2. Nah, kalau 3 dengan 1 gimana? Sama saja 3 dengan 1 ya. Sehingga kita lihat di sini jumlah isomernya. Kalau 1 maka isomernya ada 1 ya, isomer ada 1. Kalau 3 isomer ada 2, dikalikan 1 kali 2 berarti berapa? 2. Nah, kemudian yang ini 2 isomernya 1 ya, 2 isomernya juga 1, kalikan berarti berapa? 1. Terus kita jumlahkan yang berupa ether. Jadi ada berapa? 3. Sehingga yang berupa alkohol ada 4, yang berupa ether ada 3. Jadi jawabannya adalah yang D, 4 dan 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Senyawa ester dengan rumus molekul C5H10O2 memiliki isomer sebanyak. Nah, kita ingat kembali ya tentang cara cepat nih menentukan isomer ya, jumlah karbon dan jumlah isomer. Jumlah karbon dan jumlah isomer. Nah, sekarang kita mulai dari 0 nih. 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jumlah isomernya 1, 1, 1, 2, 4, 8. Oke, kita ingat kembali ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah isomernya 1, 1, 1, 2, 4, 8. Nah, sekarang baru kita fokus ke rumus molekulnya C5H10O2. C5H10O2 dengan rumus molekul CnH2nO2. CnH2nO2 ini bisa berupa asam karboksilat, bisa berupa ester. Nah, tapi karena yang diminta hanya ester saja, oke, maka kita turunkan ester. Gimana sih rumus molekul dari ester? Oh, ester itu R, C, O, O, R aksen. Nah, di sini ada 2 R yang berbeda. R yang pertama mengikat karbon, R yang berikutnya mengikat oksigen. Berbeda dengan ether dan keton nih. Ya, kalau ether dan keton R-nya mengikat spesies yang sama. Nah, tapi di sini R-nya ini mengikat yang berbeda atau berbeda. R mengikat C, R aksen mengikat O. Ya, jadi berbeda ya. Nah, perhatikan. Sudah dipakai dalam gugus fungsi karbonnya. Kan karbonnya ada berapa? Ada 5. Karbonnya ada 5, udah dipakai di gugus fungsi 1, maka sisa 4. Nah, sisa 4, bagaimana nih kita atur nih supaya 4 itu ya terbagi di 2R ini. Ya, yang pertama kita bagi. Kalau 4 itu bisa 1 dengan 3, ya kan? 1 dengan 3 bisa berapa lagi? 2 dengan 2. Ya. Terus 1 dengan 3 bisa nggak 3 dengan 1? Kalau pada ether dan keton memang tidak bisa. Tapi kalau pada ester karena R-nya berbeda, R yang satu mengikat karbon, R yang berikutnya mengikat oksigen, maka di sini boleh 3-1. Ya, boleh 3-1. Maaf. Ya, boleh 3 dan 1. Nah, kemudian ya bisa apa lagi nih? Bisa 1-3, 2-2, 3-1, bisa lagi nggak yang lain? Bisa ternyata. Kalau di kirinya kita buat 0. Ya, kalau di kiri kita buat 0 bisa. Ya, kita tuliskan aja di sini ya. Kalau di kirinya ini kita tulis ulang R, C, O, O, R aksen. Ya, jadi bisa 1-3, 2-2, 3-1, 3-1-nya kakak tulis di sini aja ya, biar enak ya. Oke, nah sama satu lagi apa? 0 dan 4. 0 dan 4 ya. 0 dan 4, oke, ini juga berupa ester. Tetapi 4 dan 0 nggak boleh. Kalau 4 dan 0, 0 artinya dia karbonnya digantikan dengan H. Berarti kalau karbonnya digantikan dengan H, jadinya asam karboksilat COOH. Berarti bukan ester. Jadi 4 0 nggak boleh ya. Jadi kalau kita tuliskan 4 0, di sini nggak boleh. Ini nggak boleh 4 0. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Ya, kalau 1 isomernya berapa 1? 1 isomernya 1. Dikalikan 3 isomernya 2, kalikan 1 kali 2 berarti berapa? 2. Ya, sedangkan yang di sini 2 isomernya 1,
Anaknya Ya, salah 2 bikinnya. isomer Suruh 1 bikin. kalikan berarti 1. Ya, oke. Berikutnya, kalau yang 3 Iya, isomernya masuknya. 2 dikali Masuk dalam 1 lemari. 1 jadi 2. Heeh. Nah, kalau 0, nah Dengerin makanya aja, tadi ntar kakak tuliskan malam di udah sini ada 0. suaranya. 0 itu berarti isomernya 1 gitu ya. Udah. 1 kali 4 isomernya Paling dimarahin. 4. Berarti jadi berapa nih? 4. Tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 itu berapa? 5, 5 tambah 4 9. Maka jumlah isomernya ada 9. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Senyawa turunan benzena berikut yang tidak mempunyai isomer orto, meta, dan para adalah, nah kita lihat satu persatu ya. Yang A dulu, asam metil benzoat. Namun sebelumnya kakak menjelaskan dulu bahwa isomer orto, meta, dan para itu syaratnya harus ada 2 substituen pada senyawa benzena tersebut. Ya, jadi harus ada 2 substituen. Kalau 1 itu tidak bisa, apalagi lebih dari 2. Ya, jadi ini hanya 2 substituen. Nah, kita lihat satu persatu. Asam metil benzoat. Kita harus gambarkan ya. Asam metil benzoat berarti kita gambarkan benzena dulu ya. Boleh rangkap yang selang-seling, boleh bulatan ya atau lingkaran. Itu menunjukkan bahwa dia mengalami resonansi. Oke, kembali ke sini. Asam metil benzoat, metilnya itu CH3 misalnya ya. Dan di sini kan tidak peduli dia posisi orto, meta, para, minimal kita harus tahu syaratnya tadi apa? Ada 2 substituen. Ya, metil benzoat. Benzoat itu berarti apa? COOH ya, COOH seperti ini. Ya. Nah, karena ada 2 substituen pada senyawa benzena ini, ya, maka dia memiliki isomer orto, meta, dan para. Ya, berarti bukan A jawabannya karena yang diminta yang tidak memiliki. Ya, yang B klorofenol. Ya, kita buat dulu struktur benzenanya ya. Klorofenol berarti kalau fenol itu berarti OH ya, benzena mengikat OH ya. Kloro berarti Cl, gini. Nah, karena ada 2 substituen berarti memiliki isomer orto, meta, para. Berarti bukan itu jawabannya. Yang C dihidroksibenzena. Ya, dihidroksibenzena. Kita buat benzenanya dulu ya. Benzena dihidroksi, di berarti menunjukkan ada 2 apa? Hidroksi itu OH, berarti 2 OH gitu ya. Berarti karena dia memiliki 2 substituen berarti memiliki isomer orto, meta, para. Kita lanjut berikutnya yang D, metoksibenzena. Benzenanya kita buat dulu ya. Benzenanya kita buat dulu. Metoksi berarti alkoksi, berarti ada gugus eter. Ya, ada gugus eter berarti O. Karena metoksi, metil ya dari kata C-nya ya, dengan 1 jumlah C-nya berarti ini metoksi, berarti ini CH3 metoksibenzena. Nah, dilihat di sini ada 2 substituen enggak? Enggak ada, cuma 1. Berarti metoksibenzena ini tidak memiliki isomer orto, meta, dan para. Sehingga jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan TF2 yaitu tentang isomer